Pak Benny ini seorang pengusaha, juga seorang pekerja. Intinya dia pekerja keras lah. Dia punya sebuah usaha yang cukup sukses, yaitu bakso Wonogiri. Kebetulan ya Pak Benny termasuk, kalau dari ada 10 orang kayak kampung gua, dia termasuk 5 besar. Wah, Ya, karena memang dia usaha juga, kerja juga Bang. Di era itu sekitar tahun 2000, di tahun itu beliau meninggal dunia. Jadi ada bapak-bapak warga situ ya, mau berangkat ke masjid berdua dia. Percis di depan rumahnya Pak Benny tadi. Itu dia manggil lagi, "Bang Udin, tolongin Bang, ada yang tertinggal di diri saya, tolong Bang." Dia juga nggak sebutin apa. Tuh akhirnya lapor ke polisi. Dari polisi dikonfirmasi, entah berapa lama datangin juga ahli forensik Bang. Nah, singkat cerita dibongkarlah makam dari Pak Benny tadi. Jadi dibongkar. Masih berbentuk katanya yang lihat ya. Tapi dicari dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ketemu nih. Dari situ mulai tuh warga-warga jadi kayak agak ada rasa takut untuk keluar. Sebegitu seremnya tuh kampung jadinya, jadi kayak jam 8 jam 9 itu udah sepi kan itu. halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan sebelumnya gue minta maaf dulu nih ke teman-teman kalau sekarang tuh keadaan gue atau kondisi gue tuh lagi agak sakit ya. Jadi mungkin nanti dengar suara gue tuh kayak agak bindeng karena gue lagi bapil guys. Tapi semoga teman-teman tetap nyaman ya, karena hari ini kita akan bahas tentang kisah teror pocong keliling, yang dimana kalau dengar pocong keliling itu gue selalu keinget sama Pocong Mumun ataupun Pocong Jeffrey tuh yang dulu hampir setiap hari ditayangin di TV. Dan pocong keliling itu ternyata ya beneran ada gitu ya. Dan beberapa kali juga kita sempat bahas gitu di Lentar Malam. Udah gitu, kisah pocong keliling itu mungkin adalah salah satu kisah yang paling banyak disenengin sama pasukan Lentar Malam. Dan cerita pocong kali ini menurut gue adalah salah satu cerita pocong yang epik karena melibatkan polisi dan juga tim forensik. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi sampai harus melibatkan polisi? Jadi langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya nih, namanya Bang Arcel. Kita sapa dulu aja. Bang Arcel, apa kabar Bang? Siap, alhamdulillah sehat Bang Jamal. Baik ya Bang ya? Baik, lanjut terus. Oke, Bang Arcel, ini katanya lu punya cerita nih tentang tetangga lu yang meninggal jadi pocong keliling. Ya, itu backgroundnya di tahun 2000 kurang lebih 2000 atau 2001 lah ya. Dan menjadi sudah cukup legend nih ceritanya. Gitu. Oh, cukup lama juga ya? Cukup lama. Sampai melibatkan itu forensik dan ahli forensik gitu, dan juga polisi. Itu katanya juga sampai dibongkar makamnya ya? Ya, betul. Karena memang sudah laporan juga kan. Nah, itu sampai laporan ke polisi itu untuk apa tuh, Bang? Ya, jadi laporan polisi ini memang untuk dibongkar makamnya ya, dan untuk dibedah, Bang. Oke, jadi jenazahnya ini dibedah lagi nih ya? Iya. Nah, Bang Arcel juga katanya sebelum kesini itu sempat ngumpulin cerita dulu ya? Betul. Dari warga juga yang dulu pernah diteror. Betul. Dan itu masih inget Bang? Ya, jadi memang sumbernya ini nyari dari satu mulut ke mulut ya. Jadi kayak misalnya gue nanya ke Bang Jamal nih, "Bang, waktu itu inget gak cerita yang waktu itu?" Gitu. Jadi si abangnya ini nih, gitu. Jadi saling terkonek tuh. Nah kebetulan dapet lah gue jadi sebuah rangkuman gitu. Mungkin masih ada cerita-cerita yang lain ya, yang mungkin nggak ini sama gue gitu kan. Nah, makanya ya gue mau bawain cerita yang gue dapetin. Oke. Berarti ini ibaratnya hampir semua warga di sana tuh ngalamin? Hampir lah. Ya, hampir warga semua. Penasaran nih gue nih sama teror pocongnya nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau teman-teman nih pengen jadi narasumber di Lentar Malam, DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Nanti biasanya gue taruh linknya itu di deskripsi, atau hubungi nomor yang ada di atas ini nih. Yaudah guys,
Sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Arsel, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi cerita awal lagi nih Bang Jamal. Waktu itu ya, di era itu sekitar tahun 2000 atau 2001 ya. Itu waktu itu gue masih kelas 2 atau kelas 3 SD lah. Masih kecil. Ya, di era itu sayangnya belum ada handphone segala macam. Sudah ada tapi belum ada foto dan kamera atau videonya kayak gitu. Jadi sayang banget. Cerita yang pertama ini itu gue ceritain dulu backgroundnya. Jadi ada sebuah keluarga terdiri dari satu ayah dan satu ibu ya, orang tua. Dia mempunyai 5 orang anak. Tinggal di salah satu kampung kami ketika itu. Jadi kampungnya nggak usah disebut di mana ya. Pokoknya daerah Jakarta Selatan pinggiran lah. Oh, oke. Ya. Menarik. Jadi sebuah kampung yang kebetulan saya tinggal di sana. Nah, lalu ketika itu bapaknya ini sebut saja Pak Beni lah. Kebetulan kita juga sudah izin dengan keluarga yang masih bersangkut. Karena saat ini keluarganya masih ada di sana, Bang. Masih tinggal di sana. Wow, udah izin tapi ya? Udah izin ya. Wow. Makanya tapi dia bilang ya jangan disebutin namanya lah. Nggak enak, takutnya aib. Pak Beni ini seorang pengusaha, juga seorang pekerja. Intinya dia pekerja keras lah. Dia punya sebuah usaha yang cukup cukup sukses, yaitu bakso Wonogiri. Karena memang Pak Beni ini adalah seorang pendatang. Dia sudah lama di sana. Sekitar tahun 70-an tuh dia sudah ada di sana, di kampung kami gitu. Beliau pada di tahun itu beliau meninggal dunia. Nah, di sini sebenarnya tidak ada yang aneh karena juga memang dari cerita-cerita masyarakat di awalnya tidak ada ya sesuatu hal yang mengenakan gimana gitu lah ya. Nah, sampai akhirnya tibalah di malam pertama tahlilan ya. Kalau di tempat gue tuh ada tahlilan dari malam pertama, kedua sampai ke-7. Kayaknya ya masyarakat juga kayaknya sama ya. Umum lah ya, umum ya. 7, terus 40, 100 dan 1000 seterusnya kayak gitu. Nah, kebetulan hari pertama, hari kedua masih tidak ada apapun, Bang. 3, ke-4, ke-5 sampai di hari ke-7 ini ada kejadian pertama. Jadi waktu itu saya dan teman-teman itu masih anak-anak kecil main petak umpet. Ya belum terlalu malam lah, mungkin jam 9 malam lah kurang lebih ya. Itu masih ada orang beberapa di rumahnya beliau gitu. Saya jelasin sedikit, rumahnya tuh pas turunan gitu loh. Jadi turunan. Nah, kita main petak umpet, lari-lari sana, lari sini. Setelah acara selesai ya, bukan pas acara ya. Setelah selesai, jadi masih ada beberapa pengajian, ada beberapa bapak-bapak yang nongkrong di depan seperti itu. Kebetulan posisinya waktu itu bertiga. Saya, sebut saja si Joni, sama si Imron lah. Sama samaran semua. Dan masih pada ada nih. Ya, jadi si Joni itu paling depan. Ngumpet di sebelah rumahnya Pak Beni tadi. Posisinya. Nah, posisi di depan kita tuh ada pot besar. Terus si Joni, baru saya, baru teman saya nih di belakangnya. Posisinya tuh kita depan begini ya. Di depan begini, itu di sebelah kanannya tuh udah rumahnya Pak Beni tadi. Ya, di depan sini dimasuk dalam pagarnya beliau, di pagar rumahnya Pak Beni ya, itu ada pohon jambu air. Ya, jambu air yang terus ada bekas cermin yang bekas lemari gitu. Sudah bekas di situ adanya. Entah memang karena emang nggak dibuang atau gimana, kita nggak tahu lah. Pokoknya ada cermin di sana. Kita ngumpet tuh begitu. Terus tiba-tiba teman saya nengok begini nih, untuk ngintip yang jaga kan main petak umpet gitu. Begitu dia nengok, posisinya agak ke bawah gitu. Begitu dia nengok, dia langsung kayak gitu. Kan saya awalnya masih kayak kenapa nih orang gitu, apa bercanda, apa gimana gitu awalnya. Terus dia
mundur. Tiba-tiba mental gitu. Terus saya tangkep, dia kayak pingsan tapi matanya melek, Bang. Oh. Ini kita lihat dari sudut pandang saya dulu nih, karena saya belum dapat konfirmasi dari dia nih. Saya yang saya dapatkan aja gitu. Terus kenapa gitu kan, teman, terus saya langsung kayak teriak-teriak tolong gitu kan. Akhirnya ada bapak-bapak itu nolong itu beberapa. Digotong lah, bawa ke rumahnya Pak Benny tadi, karena memang di situ masih ada karpet, masih luas lah ya. Maksudnya bangku juga masih terang segala macam gitu. Nah si Joni tadi nih, teman saya yang pingsan tadi, dibawa ke situ. Tiba-tiba dipanggil Ustadz. Nggak lama kita panggil Ustadz nyampe, singkat cerita, begitu nyampe bangun nih si Joni siuman. Begitu bangun, pingsan lagi. 2 kali pingsan. Jadi entah waktu itu saya cuma bingung nih, kenapa nih orang kok bisa gitu. Tiba-tiba dia kayak sadar lari ke arah bawah, karena memang rumahnya di bawah si Joni tadi. Lari ke arah bawah, ternyata jatuh, dia gublak, pingsan lagi karena jatuh kali ini pingsannya. Akhirnya kita putusin buat nggak datang ke tempat itu lagi, kita bawalah ke rumahnya dia. Di malam itu kita semua warga memang pada berkumpul penasaran kenapa, apa yang terjadi sebenarnya. Sama pun saya juga sebagai temennya juga yang menyaksikan langsung, kenapa nih kok ya bisa pingsan seperti itu. Pingsannya tuh agak, menurut saya yang nyaksiin tuh cukup creepy, Bang, karena kalau pingsan tuh biasanya merem ya, ini melek, Bang. Setiap pingsan seperti itu? Iya, setiap pingsan seperti itu. Oke. Jadi kayak ya bahkan tadinya saya pikir nih orang udah lewat apa. Kali itu ibunya bilang sudah biar ditangani sama Ustadz aja. Ya udah silakan pulang yang lain yang tidak berkepentingan. Akhirnya kita semua pulang. Besok paginya rupanya dia nggak sekolah. Untuk informasi juga si John ini lebih besar dari saya tuh, kurang lebih sekitar 2-3 tahun lah gitu. Nggak sekolah dia, saya pulang sekolah langsung datang. Saya tanya, dia lagi begini, Bang, menggigil hebat ya. Pakai apa namanya? Selimut. Oh, bibir biru. Kenapa, John? Kok bisa kayak gitu? Lu belum cerita sama gua, karena memang kita dekat juga, lumayan dekat ya. Gila, kata dia. Gua ngeliat pocong, katanya. Wah, lihat pocong? Di mana? Itu di rumahnya Pak Benny, katanya. Ngomongnya udah sambil kayak gitu lah. Kok bisa? Iya. Jadi dari POV-nya dia nih. Jadi ketika dia jongkok di belakang pot besar tadi. Begitu dia nengok begini, itu dari kaca. Dari kaca yang tadi itu dia ngeliat ada sosok pocong jauh, tapi deket. Dia kok makin dekat. Begitu deket, set, keluar, Bang. Dan gak hanya keluar, pocong ini nengok ke arah dia. Itu yang bikin dia jadi kayak, iya. Oh, pantes. Saya relate sama yang tadi kan. Oh, ini pantes lu, gue kan di belakang lu nih, saya bilang. Lu tuh kayak mental gitu. Itu kayaknya mungkin. Dia nengok muka gue. Kaget gue, kata dia gitu. Wah, gila sih. Kok baru kali itu, Bang. Di kampung kami ada ya pocong kayak gitu, dan kita semua percaya bahwa anak ini bukan bohong lah, katakan begitu, karena memang dia sampai shock itu gitu. Kita jadi kayak, oh, masa sih orang bohong kayak gini gitu kan. Ya udahlah. Tapi pada saat itu si Joni ini udah ngasih tahu ke siapa aja nih selain ke lo? Ya, kalau si Joni, dia yang tahu itu baru gua sama nyokapnya, sama ada teman gua juga, baru itu aja. Oh, belum nyebar tuh ya? Belum nyebar. Nah, nyebarnya di cerita selanjutnya nih, Bang. Itu ada tukang sayur, namanya Mbak Sri lah. Jadi Mbak Sri mau berangkat ke belanja, kan kalau tukang sayur tuh biasanya pagi-pagi ya, jam 2 atau jam 3 lah gitu. Lebih tepatnya gue kurang paham jam berapa, tapi yang jelas pagi-pagi buta gitu. Dia jalan, yang pas ditanjakan tadi, dia rumahnya di bawah. Jadi dari bawah, dia naik ke atas. Begitu naik ke atas, ada yang manggil. 3 kali, Bang, kata dia. Basri, sekali dia nengok, kiri manggil, jalan lagi dia. Basri, siapa ya? Dia sempat gitu katanya. Terus pas ketiga kalinya,
Basri gitu kan. Terus ada yang kayak suara loncat bang, brek, brek gitu. Dua kali loncatan gitu. Terus begitu dia nengok, ternyata di depan mukanya dia kayak 1 meter gitu. Terus dia langsung pingsan. Ditemuinnya sama bapak-bapak yang mau berangkat ke masjid. Ya berarti jaraknya ini kurang lebih sekitar mungkin dia pingsan 1 jam kali ya, mungkin ya. Iya. Karena katakanlah dia jam 4 misalnya, sampai jam 5 tuh dia pingsan, mungkin atau setengah 5 gitu lah. Dia pingsan plus ngantuk ya kan, jadi bisa lama. jadi ngantuk kayaknya, dia emang ngantuk juga. Dia pingsan, ya kan. Bapak-bapak, Basri, kenapa? Katanya gitu. Pak, anterin saya pulang pak, katanya. Sambil teler-teler ya, bener kayaknya ngantuk dia. Iya. Saya mau tidur. Basri bangun katanya. Aduh, karena berat lagi katanya. Dipanggilin dulu temennya. Ini mau digendong gotong apa nggak usah katanya. Karena rumahnya sih kurang lebih nggak jauh sih, kayak 200 meter lah turun ke bawah. Akhirnya dibopong ke rumahnya. Dibopong, dia baru cerita. Pak, tapi untungnya dia langsung pingsan, terus maksudnya sempat nggak sadarkan diri berapa saat, terus begitu di rumahnya bangun. Ditanya sama bapak-bapak warga lah, beberapa warga gitu. Pak, saya takut banget. Kenapa Mbak Sri? Gitu. Tadi saya lihat Pak Benny. Gitu. Nah, disinilah baru kayak kesebar bahwa ada sosok pocong Pak Benny ini yang menghantui lah, katakan begitu ya. Beberapa warga gitu. Karena memang sebelumnya Basti cerita bahwa dia tuh memang cukup akrab dengan Pak Benny ini. Cukup ya, mungkin istrinya kenal, Pak Benny juga pun mungkin kenal seperti itu. Jadi memang dia nggak asing dengan sosok itu gitu. Mbak yakin itu Pak Benny katanya. Pokoknya ada yang nanya gitulah. Saya kan waktu itu masih kecil ya, jadi belum bisa. Ini cerita dari orang gitu. Mbak yakin tuh Pak Benny? Iya. Mbak tahu dari mana sosoknya seperti apa gitu kan ditanya. Ya, sosoknya itu Pak Benny itu kumisan. Ya, sosoknya agak gemuk, agak ya tinggi sekitar 165 sampai 170 lah Pak Benny. Mukanya biasa, pucat, teman mulutnya berdarah, ngeluarin darah gitu. Dari kumis ya? Dari mulutnya. Dari kumis ya. Iya, jadi sosoknya itu dia yang memang dia kenal, maksudnya Mbak Sri ini kenal gitu dengan mukanya yang polos dan dia kumisan kan. Dan yang bikin horor itu menurut dia, yang bikin dia pingsan itu di mulut, ada banyak darah yang keluar dari mulutnya dia. Maksudnya keluar Pak Benny tadi gitu. Nah, disitulah warga itu, karena memang yang dengar ini mungkin beberapa ya dari warga, bahwa ada sosok Pak Benny yang sedang menggentayangi kampung kita seperti itu. Dari situ mulai tuh warga-warga jadi kayak agak ada rasa takut untuk keluar gitu. Jadi benar-benar nyebar itu. Langsung nyebar tuh, karena disebutin kan namanya Pak Benny gitu. Ya mungkin dia merasa kenal gitu, jadi dia sebutkan gitu kan. Ada sebar. Dari saat itu yang tadinya kampung kita jam 8, jam 9 masih ada anak-anak main, masih ada bapak-bapak segala macam itu, ya masih normal lah, ada aktivitas. Jam 8, jam 9 itu udah sepi kali itu. Jadi memang kejadian itu berturut-turut tuh Bang. Beberapa kejadian. Cuma berapa harinya gue juga kurang paham lah gitu. Nah, untuk selanjutnya tuh ada mungkin bapak-bapak ini entah dia tahu atau dia nggak tahu, tapi yang jelas dia baru pulang kerja. Pakai motor Honda 800 tuh. Ya, keren kan? Motor. Kebetulan dia dari atas posisinya, turun ke bawah nih, pas di rumah Pak Benny. Dia ngerasa banyak kayak agak berat. Kok berat? Dia nengok ke belakang. Ada apaan sih? Tiba-tiba mati itu. Nyalain sama dia. Cekrek, nyala. Dimasukin gigi, diginin, nggak mau jalan nih. Dia matiin. Kenapa nih motornya? Begitu dia nengok-nengok. Begitu nengok, depan mukanya dia tuh. Untungnya nggak pingsan dia, bapak ini nggak, cuma mundur ke belakang gitu, terus langsung
Mungkin hartanya itu doang kali yang bawa. Wah, sempet kabur lah gitu. Iya. Nggak pingsan di tempat gitu kan. Terus pas belokan ke bawah dia masih ngerasa berat tuh. Begitu dilihat di spion masih ada tuh. Dan dia yakin bahwa itu adalah Pak Benny. Dan kali ini di motornya. Di motornya. Itu dia lihat dari spionnya tuh. Untungnya dia nggak pingsan. Entah cerita itu gue dapetinnya bukan sepotong ya. Artinya cuma sampai situ aja. Nggak tahu tuh. Gue nggak ngulik lagi tuh. Apakah dia di rumah seperti apa, seperti gimana, gue lupa tuh. Nah, nggak ngulik sampai situ gue. Kayak gitu. Karena memang ini cerita dari orang kan ya gitu. Iya. Lu juga nggak nanya. Ini pocongnya dibonceng itu dia miring atau? Oh, miring. Dia jadi sempat miring ini kayak cewek gitu loh. Iya. Gitu kan, nengok sambil nengok gini kan. Tapi sama ya keterangannya ini adalah dimana Pak Benny ini mukanya tuh sedih gitu loh Bang. Jadi kayak bukan yang nakut-nakutin atau dia nyengir kan biasanya gitu ya. Ini nggak sedih gitu, kelihatan raut wajahnya tuh ada yang pengen disampaikan gitu, kesannya gitu ya. Orang-orang tuh menangkap kayak gitu. Tapi pocongnya masih berkumis nih. Masih berkumis dan masih berdarah. Sama ya, mulutnya berdarah. Nah, itu sayang banget karena gue nggak ngulik sampai akhir bagaimana kelanjutannya. Pokoknya dia sampai dia belok, terus dia masih melihat itu di spionnya, intinya gitu. Nah, kejadian yang berikutnya ini lagi-lagi si Johnny, Bang. Johnny lagi. Anjir. Nah, kebetulan ya. Jadi ceritanya si Johnny ini, kita ini berlima. Belum malam banget, kayak baru mungkin habis maghrib atau habis isya lah, gue lupa tepatnya. Habis maghrib lah katakan gitu ya. Karena memang masih ada beberapa aktivitas. Karena udah mulai horor-horornya tuh di atas jam 9 tuh. Jam 8, jam 9 tuh udah mulai kayak krik-krik, udah kedengeran suara jangkrik gitu kan. Nah, kita tuh berlima nih. Bersahabatan lah katakan. Kita berlima bersahabatan, memang teman kita main berlima sore, mau siang, mau malam gitu kadang-kadang. Nah, karena malam ini jadi waktu kita agak terbatas nih. Kita lagi main lah di salah satu rumah teman kita ya, sebut saja si Amir lah. Oke. Amir. Jadi salah satu teman kita namanya si Amir. Rumahnya tuh paling bawah, Bang. Jadi satu kampung, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di paling bawah. Yang di bawahnya tuh udah kebagian yang banjirnya dah bahasanya. Iya, udah paling bawah nih. Emang bener kalau lagi hujan deras tuh di banjir gitu-gitu, kelelep gitu kan. Pokoknya rumah di bawah tuh udah deket empang gitu-gitulah pokoknya. Nah, kebetulan rumah gue di tengah. Berdekatan dengan rumahnya Pak Benny tadi. Ya, deket. Gak jauh lah, kayak 50 meter dari rumah gue, gak jauh. Karena emang kampung kan. Rumahnya si Amir ini tuh paling bawah. Itu udah rumah ketiga sebelum terakhir. Jadi ada rumah dia, sebelahnya ada rumah, sebelahnya ada rumah. Nah, kebetulan bapaknya ini, bapaknya si Amir ini, dia masih menganut sistem lama yang dimana nggak boleh ada kamar mandi di dalam rumah. Wow. Pernah dengar nggak? Gue baru dengar ini Mas. Oh iya, iya. Jadi di perkampungan ya, mungkin juga di desa-desa gue yakin pasti ada. Iya ada, cuman gue nggak tahu alasannya kenapa. Oh nggak tahu. Ini kenapa? Karena rumah tuh nggak boleh kotor. Dan itu harus suci. Kalaupun misalnya harus ada tempat pembuangan air besar, itu di luar. Makanya orang-orang dulu harus pakai jamban. Iya. Nah, di rumahnya bukan nggak ada kamar mandi Bang, ada, tapi itu pun di luar. Gitu. Ada tempat buat mandi doang, nggak ada tempat pembuangannya. Nah, ini pun si bapaknya si Amir ini itu masih pakai sistem itu. Ya nggak terlalu jauh lah, kurang lebih 50, nggak nyampe 100 meter lah intinya. Itu jambannya di sana. Itu dekat kebun. Ya di kebun lah, gimana sih, jamban gitu. Yang di bawahnya udah pasti otomatis empang. Tiba-tiba kita lagi main kartu. Ini di empang. Iya, jambannya di empang. Emang kan jamban di empang kan? Emang di mana jamban? Enggak, kalau gue dulu di kampung, ya jambannya bukan di bawah empang juga. Maksudnya tetap tanah gitu. Enggak, empang kalau gue. Emang bener ada ikannya gitu-gitu. Yang lele? Iya, mungkin. Gue nggak tahu lah pokoknya. Oke. Bener. Jadi, apa namanya? Ya di empang gitu, empang buatan. Nah, kita lagi main kartu tuh. Dulu kan main tepukan gitu kan. Ya, mungkin gambaran. Kita beda-beda dikit nih mereka. Main tepukan ya kan, main gambaran segala macam ya. Itu kita main itu. Si Johnny ini emang dia bukan termasuk orang yang penakut sih, Bang. Memang rumahnya juga masih deretan rumahnya si Amir ini. Memang dia juga biasa pulang malam lewat situ, lewat segala macam enggak. Memang bukan anak yang takut. Aduh,
mules gua katanya. Gua pengen ini dulu buang air besar ya katanya gitu. Buang air lah maksudnya. Oh yaudah, kita mah cuek aja, anak kecil main aja, main lagi. Tiba-tiba lari nih kenceng dia nih. Wah, teriakan yang mengerikan menurut gue yang dengar gitu. Karena lu pernah nggak sih dengar orang teriak tuh sekencang-kencangnya itu? Pernah. Iya, takut kan gitu ya. Gue takut itu ketika itu. Kenapa gitu? Dia lari, lewatin kita, balik ke rumahnya. Kita kejar. Begitu kita kejar, sampai lah rumahnya. Lu kenapa John? Wah gila lu. Dia nggak jelas lah ngomongnya gimana. Ngomong apa sih ini dia gitu. Oh Pak Benny gini gitu. Masih gitu. Oh Pak Benny. Kita langsung mikir, wah masih ada nih kan. Sosok ini nih gitu. Di malam itu kita nggak dapet ceritanya full. Nah, jika cerita kita pulang, kita sekolah besoknya seperti biasa. Setelah pulang sekolah kita datang lagi ke rumahnya. Kita tanya nih, dari POV-nya dia tuh seperti apa sih gitu. Lu kok bisa teriak itu sampai bener-bener keluar banget gitu. Kayak apa yang lu takutin? Nah, besokannya kebetulan dia udah mendingan lah, nggak kayak waktu pertama kali. Ini udah nggak gigil gitu. Dia udah bisa menjelaskan dengan bagus gitu. Gila kata dia gitu. Kenapa ya? Gue salah apa ya sama Pak Benny? Kita kan anak kecil gitu ya, gitu. Kenapa gitu kan? Gue salah apa ya sama Pak Benny katanya? Kok Pak Benny neror gue mulu? Emang kenapa sih? Lu semalam tuh kenapa? Kita pada bertanya-tanya. Jadi pada saat dia ninggalin kita, ya maksudnya gue mau pamit dulu buat buang air, terus dia jalan kaki, kurang lebih sekitar 50 meter lah katakanlah, nggak terlalu jauh jalan. Dia sempet ngelihat kayak ada cahaya lampu senter. Itu yang di dalam jamban tadi. Lu tahu jamban kan bang? Iya. Jamban itu cuma ditutupin pakai spanduk bang. Iya. Ya kan. Dan itu cuma setengah badan bang. Iya. Jadi nggak sampai full. Jadi kita masih bisa lihat tuh palanya nongol apa gimana. Itu awalnya nggak kelihatan bang kata dia. Awalnya nggak kelihatan bro. Gua kira karena ada senter. Gua kira bokapnya si Amir. Sebut saja Pak Imron lah. Pak Imron nyaut dia. Katanya. Aduh, saya udah kebelet ini. Bahasanya si Joni nih. Dia diam dulu. Pak Imron, masih lama nggak? Ya udah gitu doang. Wah, gimana ya? Dia bilang, apa gue di sini aja nih katanya. Orang rumput-rumput sih. Iya, maksudnya masih dalam lingkungan kebon, ya kan? Apa gue di sini aja nih udah nggak kuat gitu kan? Udah amat gue deketin aja dah. Begitu gue deketin 2 langkah kayaknya dah. Ya kurang lebih gue di sini, dia di situlah 2 meter depan gue. Baru jalan 2 langkah, bangun tuh. Begitu bangun, buset deh pocong katanya. Pocongnya Pak Benny. Dia bagaimana? Pengen tahu nih kita gimana? Saya pikir apa langsung nongol, gitu. Atau gimana gitu kan? Ternyata enggak. Jadi posisinya tuh madep sana bang. Jadi dia di sini posisi kalau orang ini ke arah sana. Jadi kalau misalnya dia jongkok gini terus tiba-tiba dia diri, dia madep sana dulu. Dia nengok, tiba-tiba bukan nengok dia. Balik badannya kayak diputar gini. Jadi kayak gini. Wah, udah kayak apaan tahu, gue udah nggak inget itu ada beling, ada apa segala macam. Pokoknya gue lari katanya. Lari gue sekencang-kencangnya. Begitu gue lari, gue ngeliat kayak apa dia bilang, bayangan gue pandangan gue tuh kayak ngeblur gitu. Lari gue nggak ngeliat lu pada tuh katanya. Pokoknya gue inget rumah gue, gue balik gitu. Terus dia bilang, apa salah gue sama Pak Benny ya? Masa kenapa gue gitu? Kenapa lu nggak pada ditongolin nih gitu? Berarti pocong ini sempet jongkok. Sempet jongkok. Ya otomatis pasti jongkok karena kan cuma setengah badan. Iya. Berarti dia emang jongkok nih posisi. Atau entah mutul dari bawah kayaknya. Gue gak tahu juga sih. Kakinya kena itu. Nah makanya nongol gimana tuh gue nggak ngerti dah. Tapi yang jelas ketika dia ngelihat itu ada senter, berarti kan dia jongkok. Anggapannya gitu. Berarti mungkin pocong itu dari jongkok terus bangun. Terus dia nggak nengok, itu masalahnya yang bikin si Johnny itu sampai wah kacau dah kata dia. Itu muter gitu.
kejadian berikutnya juga, ini masih kita nih yang ngalamin. Iya. Kita berlima, dan kebetulan kali ini gue yang lihat, dan itu sama seperti apa yang yang tadi gue ceritakan. Nah ini terkonfirmasi langsung sama gue gitu bang. Jadi Iya. pada saat itu pilihannya kalau lu mau main sampai malam, ya lu harus nginep di salah satu rumah. Oh, karena Teror tadi kan, karena memang sebegitu seremnya tuh kampung jadinya. Jadi kayak jam 9 tuh dengar suara jangkrik tuh bang. Padahal rumah gue jauh, rumah gue tuh kampung tengah, masih nggak kedengeran jangkrik. Tapi pada saat itu kedengeran, iya bahasanya kayak gitulah kurang lebih, saking sepinya. Nah pilihannya kalau kita mau begadang, mau main bareng, ya itu harus nginep. Kalau mau main malam, itu harus nginep. Nah, nginep lah nih kita di salah satu rumah teman kita, si Dani. Ya. Si Dani tuh rumahnya di kampung bawah. Di kampung bawah tuh termasuk rumahnya si Joni tadi. Imron si Imron siapa? Amir, si Amir, terus si Joni, terus si Dani, ya kan. Nah si Dani tuh cuma paling pojok perbatasan dengan RT sebelah lah, katakan gitu. Tapi paling pojok dia rumahnya. Dan itu masih kampung bawah, ya, yang dimana kalau misalnya lu udah ke bawah tuh udah ada lampu-lampu begini, yang lampu 5 watt. Ya itu penerangannya kayak gitu zaman itu, di masa itu ya. Kenapa di rumahnya si Dani? Karena rumah Dani ada ini, apa? Nintendo. Ya. Oh, iya. Nintendo ya, dulu ya belum ada PS, masih Nintendo tuh. Kita ngumpul lah di rumah si Dani, kita nginep gitu ya. Udah kita izin sama orang tua, kita nginep lah di sana. Ya dari jam 7:30. Ya namanya anak-anak bang ya. Dia main tuh nggak mungkin diem tuh, nggak kayak kita main PS, paling nah gitu-gitu doang ya. Kalau orang besar, kalau anak-anak tuh kan, wow, yo, rame, wah segala macam, suaranya rame kan, anak kecil ya kan. Begitu lagi, mungkin jam 9:30, jam 10-an nih bang, digedor-gedor sama emaknya, jam berisik, ya, diam sebentar, wah, ya anak-anak, akhirnya emaknya bete. Diambil, dicabut tuh Nintendo. Kan kita bengong jadinya, jam 10 nih. Ya ngapain ini kita ya? Udah lah, ngobrol ya. Ngobrol apa ya? Anak kecil, tidur ya. 10:30 nih mungkin. Ya kisaran jam 10, jam 11 lah. Tidur bang. Malam itu, menurut gua memang agak nggak enak lah hawanya gitu. Kayak pengap, tapi ada kipas angin, tapi kayak berasa pengap. Terus banyak nyamuk, wah nggak betah banget gua, bolak-balik, kayak enak. Ternyata kaki gua mentok sama teman gua nih, tak gitu kan. Dia nengok, dia melek, saya melek, gua melek gitu kan. Balik yuk, balik, emang apa? Nggak betah gua, kata dia nih, sama lagi. Tapi di jam segini, ya kan kita rame-rame. Oh iya ya. Tapi kan lu doang berdua sama gua nih kita. Akhirnya gue colek lagi nih sebelah gue. Lu udah tidur? Belum, gak bisa tidur gue. Sama. Kan gue berlima nih. Berempat ternyata sama. Gak ada yang bisa tidur. Kita bingung ya, gimana cara pamitnya. Si yang punya rumah masih Dani yang udah tidur aja. Dia memang udah rumahnya mungkin ya. Udah lah bilang lah sama Dani lah. Dan ini kurang lebih sekitar 11:30 bang. Udah malam nih. Udah kagak ada motor lewat. Dan kenapa? Itu pada mau pulang lah. Lah emang kenapa? Katanya. Lu yakin pada mau pulang? Udah jam segini nih, ya kan? Ya kampung lagi. Yakin lu? Kata si Dani gitu. Kalau lah rame-rame ini. Nah jadi posisinya tuh bang, rumahnya Joni pertama yang dianterin. Abis itu rumahnya Amir, baru naik ke atas tuh. Jadi dari rumahnya si Joni ini pertama, karena paling dekat dari rumahnya si Denny, itu pertama kita nganterin si Joni dulu. Singkat cerita nih kita pamit, kita balik deh nih. Nah, kita nganterin. Duluan ya, yuk hati-hati. Wah aman ya. Udah bertiga. Nah, rumahnya si Amir kan. Duluan ya, yuk hati-hati. Tinggal berdua nih bang. Kita berhenti dulu nih berdua nih. Kalau mau gue nih begini nih. Lah kemana nih bang Jamal? Terserah lu deh Sel. Jadi posisinya tuh ada jalan yang lurus tapi horor, serem. Itu di sebelah kiri ada kebun, sebelah kanan ada kebun, cuma ada jalanan di tengah-tengah bang. Kebayang ya, jalan tengah-tengah. Lampunya tuh ada 2 biji. Itu lampu di sini sama di ujung sini.
Lampunya tuh lampu yang 5 watt bang. Iya. Apa kita muter aja ya lewat RT 11. Jadi begini muter gitu. Rumahnya si temen gue yang satu lagi ini yang terakhir itu belum nyampe rumah gue, tapi dia termasuk kampung tengah juga. Pokoknya tapi sebelum rumah gue. Jadi rumah gue paling terakhir itu. Udahlah lewat situ aja katanya. Lewat yang jalan tengah itu. Waduh gawat nih. Gue bilang nih. Yakin lu? Jauh men, udah jam berapa ini katanya. Udah jalan. Jalan tuh gue berdua. Krik krik, dengar suara jangkrik tuh memang agak horor gimana gitu. Krik 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 gitu. Udah kita ngobrolin yang lain aja gitu. Gue berusaha untuk kayak mencairkan suasana gitu. Iya makanya gitu. Tiba-tiba temen gue nih berhentiin gue begitu. Apa lu? Karung ya katanya. Waduh, gue udah langsung mana? Di bawah lampu katanya. Di bawah lampu. Lampunya remang-remang bang. Serius lu? Gue belum pernah nengok nih. Iya. Wah. Udah gak usah mikir macam-macam. Anggap aja karung. Kita jalan aja. Kita gak bisa lewat kalau ada dia. Gue nengok bener jalan setapak. Jalan setapak. Lampu tengah-tengah. Lampunya gitu bang. Lu ngerti kan? Gitu tuh. Lampunya 5 watt. Ya dibilang kelihatan tapi gimana lah buram gitu. Pas gue nengok. Waduh bener tuh. Karung gini bentuknya bang. Sorry ya. Kayak orang ruku. Waduh. Kayak orang ruku gitu. Karung itu mah ya jalan makin deket. Jauh posisi awalnya jauh kayak jauh lah pokoknya lumayan jauh. Deket. Begitu deket, waduh kebentuk nih. Gue udah tahu itu bentuk pocong, gue udah tahu dah. Wah, pocong kan begitu dia begini, set kan ngeruku ya. Tiba-tiba dia bangun, sat. Tengok palanya dong. Wah, Pak Beni, gusak. Gua kabur, dia kabur, udah arahnya gak kemana-mana tuh bang. Pokoknya udah lu nyelamatin diri lu sendiri aja deh. Wah, udah gak ketemu dah tuh. Pokoknya gue balik, nyampe rumah besoknya gue sakit tuh 2 hari. Lu balikin lewat mana akhirnya? Muter lagi akhirnya lewat kampung sebelah. Temen lu? Nggak tahu, gue kabur aja gila gue kayak. Dan di situ gue baru ngeliat bahwa beneran orang cerita. Ya intinya itu Pak Beni yang gua konfirmasi dengan mulutnya yang berdarah gitu. Itu cukup bikin gue trauma ya waktu itu karena sakit gue tuh kurang lebih sekitar 3-4 harian tuh. Kayak gue nggak berani keluar rumah, gue makan gak enak segala macem. Dan ternyata setelah gue ketemu lagi dengan teman gue yang tadi berdua itu gue kabur itu, sama dia pun juga sakit. Nyatanya, ya itulah kita ngobrol-ngobrol ketemu diketawain gue tuh masih Joni. Ya ketemu juga kan lu gitu. Ya tapi itu udah cukup bikin gue trauma lah. Tapi temen lu itu lewat mana tuh akhirnya? Gue ngobrol sama dia setelahnya ya. Jadi pada saat gue lari, muter ke belakang, posisinya gue lari duluan ternyata. Dia lewat situ juga. Muter. Jadi karena memang dari kampung bawah ke kampung atas itu posisinya itu cuma bisa dilewatin sama dua jalur itu. Ada yang sini lurus, lebih dekat udah pasti karena lurus jalanannya. Ada yang muter lewat kampung sebelah. Itu masalahnya. Nah, gitu kurang lebih bang. Karena memang kebetulan bokap termasuk tokoh masyarakat lah di sana. Ya, jadi pada saat gue sakit itu bokap menanyakan kenapa, apa benar yang seperti orang-orang bilang gitu kan, ada hantunya pocong Pak Beni segala macam gitu. Ya gue berani bersumpah, gue bilang, ya memang itu yang terjadi. Akhirnya bokap ngambil inisiatif buat bilang ke RT. Kebetulan RT-nya juga masih mamang gua. Kurang lebih semingguan lah dibentuk tim ronda bang. Anjir. Gua nggak ngerti nih tujuannya apa nih bapak-bapak. Gua anak kecil nih. Ini bapak-bapak tujuannya apa nih bikin tim ronda? Kalau ketemu dikarungin apa gimana? Iya dong. Lu ini bukan maling men. Iya. Bener. Gue nggak ngerti sih sebenarnya esensinya tuh gimana dan buat apa gitu. Nyatanya memang gagal juga. Nyatanya begitu mereka akhirnya oke lah, katakan seminggu setelah itu dibikinlah tim ronda nih bang. Dibikin tim ronda 1 hari tuh 7 orang lo bayangin. 1 malam tuh 7 orang. Itu banyak itu. Banyak. Ya gue yang sekarang ini gue ngerasa pas udah besar gini buat apa? Lu 20 orang juga kayaknya lu ngeliat gitu sih kabur sih. Seserem itu soalnya beneran. Nah, tapi zaman itu gue juga
tahu tapi nggak tahu gitu, maksudnya gue lupa inget bahwa ada tim ronda itu karena memang bokap gue yang ngusulin kayak gitu. Akhirnya bentuklah tim ronda. Begitu dibikin, hari pertama kentongan nyala, petok, kirain ada maling atau apa. Ada beberapa warga tuh datang, ternyata ada yang ngadu, ngeliat pocong katanya. Ada ini pocong, Sari. Cuma cerita lengkapnya gue nggak tahu nih seperti apa gimana gitu ya. Intinya malam pertama, malam kedua, malam ketiga tuh diliatin mulu bang. Oke. Muncul mulu, entah gimana lah, entah di posnya itu sendiri, kayak di prank gitu, bener-bener yang dia mau eksisnya tuh luar biasa ya. Karena sebenarnya ya gue pribadi, terus juga mungkin bokap, entah juga warga sekitar nggak percaya bahwa orang yang udah mati, gentayangan, nggak percaya gitu. Karena ya nggak mungkin gitu, dia juga pusing dengan urusannya sendiri di pertanggungjawabkan gitu kan. Tapi itu kejadian gitu. Tim ronda bubar bang 7 hari, kagak ada yang mau ronda karena pada sakit. Ini beneran nih, ini masih pada ada nih kayaknya orangnya nih. Nah, tim ronda itu ketika muncul pocong ini ya, kan setiap hari muncul tuh ya. Iya. Selama 3 hari itu. Itu masih tetap ngeronda atau enggak nih setelah ditampakin gitu? Enggak bang, Murat Marit kabur. Jadi hari pertama misalnya nih ditongolin, katakanlah jam 1 jam 2 gitu kan misalnya. Set, hilang udah, nggak ada yang ronda lagi. Hari kedua begitu lah, nggak ada lagi bang yang ronda begitu. Lucu juga ya kalau bikin. Makanya gue bilang di awal tadi, sebelum ngapain bikin tim ronda, kalau mau juga panggil Ustadz 2 kayak 3 biar mempan gitu kan ya. Gitu kurang lebih. Enggak bikin tim ronda, gue juga sempat lucu juga sih. Oke. Terus abis itu setelah itu nggak ada lagi nih yang ronda. Nggak ada lagi yang ronda. Nah, sampai akhirnya pas di berbentuknya ronda ini akhirnya ditiadakan nih. Dengan alasan bikin ronda juga nggak jelas, ditiadakannya pun juga nggak jelas. Sampai akhirnya udahlah, rondanya nih berakhir gitu aja. Gitu. Singkat cerita, di 40 hari nih bang. Ini malam 40 hari. Kita itu waktu itu mungkin gabungan lah katakan. Mungkin lebih dari 15 orang lah. Anak-anak kecil bang. Ada yang lebih besar dari gua aja mungkin ada yang SMP gitu ya, ada yang SD gitu, ada yang SMA mungkin abang-abangan gitu. Dari kejadian yang kita mundur sedikit ya ke belakang, dari kejadian ronda tadi, bapak-bapak itu bokap sempat ngumpulin orang-orang untuk tahlilan. Jadi bukan di malam ke-7 atau ke-40, pokoknya setelah itu kita doain lah. Untuk khususon untuk Bapak Benny bin siapa gitu ya, sempet didoain. Nah setelah itu udah nggak ada lagi tuh bang teror tuh. Jadi katakanlah hari yang ronda ini hari ke 30 lah katakan gitu ya. Nah selama 10 hari ini kita nggak diganggu apapun. Jadi kayak abis itu udah nggak ada cerita apapun tuh kayaknya gitu. Gua nggak dapet cerita lagi setelah itu. Nah sampai akhirnya di malam 40 nih bang, 40 hari ya. Anggaplah malam minggu aja lah, pengen ngumpul-ngumpul. Dan itu juga belum terlalu malam, kayak jam 9-an. Karena kita anggap udah aman. Kampung ini udah nggak ada penampakan lagi, udah nggak ada yang nampakin lagi. Kayaknya udah aman nih, udah dibacain tahlilan sama bokap gue gitu, atau sama warga gitu. Aman kayaknya, ya udah pada keluar segala macam. Kayak mau bakar-bakar aja, mau bakar-bakar singkong begitu. Nah kebetulan di daerah situ, itu kan banyak pohon singkong, terus banyak pohon-pohon lah intinya. Kebun. Nyabutlah singkong nih. Kita beramai-ramai 15 orang nih bang, anak-anak kecil. 1, 2, 3. Wah, awalnya dapatnya kecil-kecil segini. Normal lah singkong normal gitu. Begitu yang kedua ditarik, bluk. Itu paha anak kecil bang. Hah? Paha anak kecil tuh. Dari ujung, maksudnya dari sini ke sini ya. Anjir gede banget. Gede banget. Besar lah pokoknya tuh. Gede banget nih singkongnya gitu kan. Woi bakar nih, mantap nih bakar nih, woi bawa gotongnya sampai berdua. Anjir. Itu kita berdua tuh temen gue gotong. Wah dapat singkong gede. Wah segini nih. Kalau dulu gue mungkin segini kali ya. Dulu kayaknya gede banget waktu gue kecil. Woi dapat singkong, dapat. Udah yang kecil-kecil dulu dibersihin, ya kan? Begitu lagi bersihin, kesek. Terus temen gue nyari yang gede mana ya? Ini ada nih. Pegang sama temen gue dibersihin. Saking gedenya tuh singkong ya. Bersihin dilihatin lagi dibersihin pakai apa tuh namanya, sikat, bukan sikat, kawat yang buat cuci piring tuh bang, dibersihin gitu kan.
gesek-gesek. Kayak kaki ya? Gitu. Ya anjir. Iya katanya, kata temen gue nih. Iya. Ah, ini singkong. Iya singkong ini. Begitu dibelek set ada jahitan bang. Ih. Jahitan gitu. Ini jahitan. Bener ya kayak kaki ya? Iya tuh ada jahitannya gitu. Kayak kita semua tuh kayak gini. Tiba-tiba di ujung sana. Nggak tahu dah ada korelasinya atau enggak ya. Kita nggak tahu. Betul lihat. Itu siapa ya? Gitu. Nah ini beda nih bang kali ini. Di malam 40 hari ini agak beda memang. Jadi pocongnya ini, sosok pocongnya ini, itu yang tadinya kita lihat bentuknya pocong, kali ini kelihatannya kayak orang Arab. Orang Arab yang pakai jubah gitu. Pakai jubah terus pakai putih-putih gitu. Dengan bersih, mukanya bersih, nggak ada darah yang tadi seperti di awal. Terus kita kayak, itu siapa ya? Kayak Pak Benny gitu. Kita pas lagi nengin gitu, teman gue teriak tuh yang lagi megang. Wah kaki! Itu. Larilah kita nih. Belum pada ngeliat nih semuanya. Belum pada ngeliat itu kaki maksudnya. Gue juga pun nggak ngeliat gitu. Gue cuma nenggesin itu siapa gitu. Baru teman gue yang teriak, Pak Benny! Ini teman gue lari. Yang bilang kaki. Berbarengan tuh dengan Pak Benny! Gitu. Terus kita langsung kayak, wah kabur. Gue sih nggak mentingin itu kaki bang. Maksudnya singkong tadi gue nggak merhatiin lah. Kayak dia lihat jahitan apa segala macam. Gue nggak tahu dah tuh. Yang gue fokusin Pak Benny. Itu sosoknya lagi diem begini. Pakai kudung kayak ulama gitu. Putih. Mukanya berseri-seri gitu. Lagi begini aja ngeliatin kita. Kabur kita. Itu malam itu gempar tuh. Oh Pak Benny Masya Allah segala macam begini. Ya obrolan masyarakat jadi hangat lagi tentang hal itu. Padahal sebelumnya udah lupa tuh berapa seminggu lah katakan 10 hari. Oh iya Pak Benny ada lagi tuh. Kita lihat tuh. Wah 15 orang bang. 15 orang. Emaknya ada 15 berarti nih kalau masih pada hidup nih. Emaknya katakan 15 ya kan. Emaknya cerita lagi ke bapaknya. Jadi kayak nyebar lagi nih. Kesebar lagi bahwa masih ada Pak Benny gitu. Padahal sebelumnya udah nggak ada tuh selama 10 hari. Nah singkat cerita ramai lagi, hening lagi tuh kampung, nggak ada yang berani lagi tuh keluar malam segala macem. Entah gue lupa di malam keberapa gitu ya, setelah 40 hari tadi itu ada bapak-bapak 2 orang. Ini kejadian terakhir ya, yang sangat berkesan, yang akhirnya ngebongkar ini semua. Jadi ada bapak-bapak warga situ ya, mau berangkat ke masjid berdua dia. Dari kampung bawah mungkin. Yang naik ke atas. Percis di depan rumahnya Pak Benny tadi. Itu ada yang manggil lagi. Disebut nama. Bang Udin. Bentar. Wah. Ternyata yang satu daripada mereka itu memang benar-benar pengen ketemu sama Pak Benny tadi. Pengen tahu nih tujuannya kenapa. Jadi memang dia ada rasa penasaran. Selama ini dia sudah begitu ternyata. Dari hari ke-7, bapak-bapak ini tuh sudah penasaran, pengen ketemu, tapi nggak ketemu. Di hari setelah 40 tadi ini, baru dia ketemu. Kayak, Bang Udin, katanya. Bang Udin 3 kali. Pak Benny, dia langsung kayak nyari-nyari gitu kan. Temennya satu udah ketakutan nih. Karena dia kan nggak niat nih. Nah, si Bang Udin ini memang pengen ketemu, Bang. Udah lama dia. Dari awal sampai kejadian itu, dia masih belum ketemu. Nah, di malam ini nih, yang dia ketemu. Tapi, ada tapinya, Bang. Kali ini dia ngelihat sosok Pak Benny ini, itu nggak pakai pocong, Bang. Rapi. Dia bilang kayak pakai baju putih, terus pakai celana bahan yang warna hitam gitu. Jalan seperti biasa. Cuman jalannya tuh nggak napak ya, maksudnya kayak melayang gitu. Wah temennya udah kayak pengen lari segala macem kan. Kalau nggak salah sih bapak-bapak yang satu sempat pingsan gitu. Bapak-bapak yang takutan sempat pingsan gitu. Karena dia ngeliat juga ternyata. Dibangunin tuh. Bangun, Mat. Mamat lah kata Mat, bangun Mat. Dibangunin. Dia melek. Dipingsan lagi. Ternyata si Mamat emang ngeliat itu dia lagi begini bang katanya. Lagi gitu si Mamat. Mamat makin ya dia kenal bang, satu kampung bang. Ternyata di sana ada percakapan bahwa Pak tolongin Bang Udin, kasih Bang Udin tolong katanya. Tolong ya Bang, katanya. Mundur hilang.
Dia ngomong tuh ke Bang Udin itu. Dia cuma ngomong, bang tolongin ya bang, katanya. Tolong apa Pak Beni gitu, tolong ya bang. Bahasanya gue lupa, tolong atau tolongin saya ya bang, mungkin lebih pantasnya tolongin saya lah, tolongin saya ya bang gitu. Intinya dia cuma ngomong kayak gitu aja, mundur hilang. Udah, bangun, temennya bangun ya akhirnya ngelapor lah ke PRT ngomong, ini memang sudah berlarut-larut kejadian demi kejadian. Kita pun juga nggak pengen ya ada kejadian berikutnya dan segala, karena memang jadinya nggak tentram kampungnya gitu. Ya, baru di hari itu PRT inisiatif untuk ngumpulin warga, terus panggil orang yang ngerti tentang hal itu, ya katakanlah ustadz di sana, untuk memberikan hadiah, entah baca Al-Fatihah atau apapun untuk Pak Beni lagi, karena memang ini masih ada terornya lagi nih gitu. Nah, singkat cerita, sudah malam itu, pagi itu dia ketemu subuh tadi, siangnya Bang Udin ini tidur katanya. Begitu tidur, dia dimimpiin sama Pak Beni. Katanya ada sesuatu hal yang tertinggal, kata dia. Tolong Bang Udin, tolong katanya. Jadi pada saat pagi itu dia nggak ngomong apa-apa, siangnya dia tidur, Bang Udin tidur, ternyata ada itu di dalam mimpinya. Tadi dia tidur, dia dalam mimpinya bahwa tolongin bang, ada yang tertinggal di diri saya, tolong bang. Dia juga nggak sebutin apa. Nah udah, dari situ sorenya setelah Bang Udin tidur dari mimpi tadi, lapor lagi dia ke PRT. PRT, kayaknya ada sesuatu dong PRT. Apa tuh? Tadi ini siang saya dimimpiin. Lu berani lu ketemu PRT? Dijelasin sama Bang Udin. Itu nggak seperti yang orang-orang lihat. Yang saya lihat nggak seperti yang orang-orang lihat. Orang lain tuh ngeliatnya pocong segala macam. Saya tuh nggak, PRT katanya. Saya cuma ngelihat Pak Beni dengan wujud yang biasa seperti Pak Beni, cuma memang agak pucat gitu aja. Di dalam mimpi saya sama pun seperti itu, nggak menyeramkan buat saya. Seperti Pak Beni saya kenal. Dia bilang ada sesuatu hal yang tertinggal di diri saya. Apa itu sebetulnya PRT katanya. Nah, disinilah PRT akhirnya ngumpulin lagi nih untuk kesekian kalinya, yaitu tokoh-tokoh masyarakat. Termasuk bokap lo? Termasuk bokap gue di sana. Singkat cerita, tokoh masyarakat tadi dari satu kampung tadi itu sekitar 10 orang itu untuk memberanikan diri datang diputuskan nih pada saat itu bahwa mungkin Pak Beni Gentayangan ini atau masih ada suatu hal yang tertinggal ini menjadi penyebab ya daripada Pak Beni Gentayangan gitu. Datanglah kita ke polisi, karena kan kita nggak mungkin untuk gali langsung kan siapa warga di situ. Akhirnya lapor ke polisi. Dari polisi dikonfirmasi, entah berapa lama, gue juga kurang tahu gitu. Singkat cerita, datangin juga ahli forensik bang. Nah, singkat cerita dibongkarlah makam dari Pak Beni tadi. Jadi dibongkar. Setelah sekian lama, itu sudah hampir masih berbentuk katanya yang lihat ya. Tapi dicari dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ketemu nih. Apakah rambut, kan nggak boleh nyambung rambut ya, nggak boleh nyambung rambut, terus entah apa, akhirnya dicari gigi. Ternyata Pak Beni pasang gigi emas di rahang belakang kalau nggak salah, bawah, yang masih tertinggal. Berapa? Satu. Dan warga tuh sempet ya setelah itu dicabut karena maksudnya itu sudah selesai, menjadi perbincangan masyarakat, menjadi perbincangan hangat bahwa dia pakai susuk ya. Padahal ternyata kalau untuk di masyarakat Jawa, di luar daerah gitu ya, ternyata masang gigi emas tuh wajar katanya gitu ya. Bukan berarti dia memakai susuk gitu, nggak melulu gitu. Ada yang memang masang di sini biar kelihatan dia orang kaya katanya gitu. Iya. Tapi Pak Beni ini memang agak unik, pasangnya di belakang. Jadi banyak tuh beredar isu-isu di masyarakat bahwa Pak Beni masang susuk tuh ternyata dia punya bakso kan. Baksonya laku banget tuh. Jadi ke situ-situ. Jadi ke situ. Akhirnya ya itu sangat disayangkan, akhirnya tutup bang. Tuh
efek dari situ juga kayaknya sepi habis. Karena memang Pak Beni juga nggak ada kan mungkin. Jadi mungkin ada rasa yang berubah juga, gue juga kurang paham sih gitu. Nah, setelah dari forensik tadi sudah dikuburin segala macam, sudah ketahuan bahwa ada gigi emas tadi dalam gigi geraham belakang. Setelah itu, alhamdulillah sih, maksudnya gue tanyain juga kan ke beberapa orang, ada lagi nggak sih setelah itu apa benar atau salah gitu. Ternyata benar. Setelah itu nggak pernah ada kejadian apapun lagi gitu. Anjir. Tapi disayangkan ya itu ya malah terjadi fitnah ya gitu ya. Iya, isu masyarakat sih Bang jadinya kan. Jadi kayak, oh jangan-jangan tuh susuk tuh gitu. Padahal kalau gue berpikir sekarang gitu ya, padahal bisa jadi kayak orang-orang di zaman dulu aja yang pakai gigi palsu biar supaya kelihatan tajir misalnya. Iya. Karena memang kebetulan ya Pak Beni termasuk kalau dari ada 10 orang kayak kampung gua, dia termasuk 5 besar. Anjir. Ya, karena memang dia usaha juga, kerja juga, Bang. Itu. Iya. Atau mungkin sebenarnya niat dari Pak Beni adalah yaitu harta yang apa ya? Yang nantinya ya sebenarnya pengen dicabut juga. Mungkin, malah keburu udah meninggal gitu ya. Mungkin. Belum menyampaikan wasiatnya lah. Mungkin. Kalau ada harta juga di dirinya. Iya, betul, Bang. Bisa jadi, betul. Namanya orang dulu kan. Iya. Benda-benda berharganya gitu. Yang menurut dia tuh ini antik dan berharga ya menurut dia gitu kan. Mungkin. Bisa jadi. Cuman keburu meninggal jadi belum sampein ke anak-anaknya atau keluarganya. Betul. Oke. Nah, kalau kebanyakan kejadian kan itu dari warga nih. Kalau dari keluarganya ada gak sih cerita juga? Oh, kalau dari keluarganya sih yang gue dengar justru dari anak laki-laki pertamanya. Itu dia cuma dengar cuman gak ditampakin. Tidak dinampakin. Sebut saja si Fajar. Si Fajar ini yang paling tua, anak laki paling tua. Jadi anak laki, cewek, laki atau cewek semua saya lupa. Gue lupa. Cewek semua kalau nggak salah. Jadi pertama laki, yang 4 cewek gitu. Anak lakinya ini pertama, sekarang juga masih tinggal di situ. Cuma dari kayak jendela. Nah, bantuin papa nah, tolong entah dengan bahasanya dia yang seolah-olah minta tolong seolah-olah ya. Kayak suara bapak gitu. Nggak ada yang dinampakin sih dari cerita-cerita yang anak kedua, ketiga, keempat sampai kelima tuh nggak ada kayak cerita dinampakin segala macam gitu. Ibunya juga nggak? Kalau istrinya tuh paling dia lupa ya. Ya namanya istri sudah berpuluh-puluh tahun bersama. Kayak misalnya dia lagi mau ke dapur. Ini ceritanya gue dapat juga dari keluarganya juga ya. Jadi pas dia mau ke dapur mau nyiapin air buat anaknya gitu, mau berangkat sekolah gitu. Kopi bapak ya, panggilannya siapa? Mama misalnya gitu. Kopi bapak ya mah? Iya pak, katanya. Dia bikinin aja. Lama kopinya buat siapa katanya? Buat bapakmu loh. Dalam ya kayak namanya juga orang sudah berpuluh-puluh tahun kan bersama. Jadi kayak masih ada gitu mungkin. Jadi kayak dia merasa masih ada gitu. Entah suara itu dengar dari mana dia nggak tahu. Pokoknya kayak kopi bapak sekalian kayak gitu. Ya mungkin kebiasaan aja sih kayaknya. Dan udah jadi kebiasaan. Kebiasaan aja ya, nyiapin gitu. Nah pada akhirnya giginya itu dikemanain Bang? Nah kalau giginya yang gue tahu itu disimpan sama orang polisian. Entah dijadikan museum, barang bukti, museum atau gimana gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas dibawa sama pihak mereka karena keluarga juga nggak ada yang mau nyimpen. Siapa yang mau nyimpen? Iya kan kalau museum kan bisa gigi pocong Pak Beni. Bapak Beni. Nggak apa-apa nama samaran. Aman ya. Tapi emang berarti keluarganya itu nggak tahu sama sekali kalau bapaknya itu masang gigi emas. Nggak ada yang tahu. Jadi keluarganya memang tidak ada informasi juga bahwa dan selama gempar itu kan anak sama keluarganya nih dari sisi keluarganya nih pasti kayak masa sih bapak gue bikin tayangan gitu. Tapi nyatanya memang mereka bukan nggak percaya ya. Tidak mengindahkan gitu, kayak di-ignore aja udah kayak dia ngomongin ini udah didiemin aja gitu. Sayangnya gitu sih karena kalau harusnya ya kalau dari kita nih versi
dewasa sekarang gua nih, ya palingnya diselidikinya adalah, Bu, ini kok bisa jadi gini, emang ada apa? Mungkin ada sesuatu, entah. Kalau gue pikir tadinya nih ya, dari sebelum gue dengar cerita dari orang-orang gitu, bisa aja dia menanam sesuatu di dekat tempat usahanya yang membuat dia jadi nggak tenang segala macam, kita nggak tahu. Atau apa, barangkali keluarganya ada yang tahu, dan nyatanya kalau untuk itu ternyata nggak ada, Bang. Nggak ada yang sama sekali Pak Benny ini pakai magic. Apalagi, tanda kutip ya, magic, kayak gitulah. Apalagi kalau sampai dia pasang gigi emas itu tadi. Ya mungkin memang dia rahasiakan untuk ke anaknya tadi. Ya analoginya mungkin kayak gitu, paling mungkin. Terus sebelum pembongkaran makamnya Pak Benny nih ya, pihak keluarganya itu tahu nggak atau udah izin juga? Oh ya, memang ya pastilah Bang, karena memang ada tanda tangan juga di atas materai. Oh. Iya, jadi warga datangin ke kantor polisi, kata polisi, bener nggak seperti ini kejadiannya? Betul, yaudah. Kata polisi lebih tanda tangan dulu ke keluarganya. Kalau keluarganya oke, baru kita bongkar. Kalau nggak ada persetujuan nggak boleh Bang. Jadi ya udah, habis datang ke sana, bapak-bapak nih datang ke polisi, disuruh balik lagi buat tanda tangan keluarga. Kalau memang mau dibongkar, direlakan, ya udah. Ada tanda tangan keluarga di atas materai. Datang lagi ke polisi, berapa hari kemudian baru dibongkar. Oke, tapi ya kita doain semoga udah tenang ya. Ya, ini pesan juga dari keluarga. Ya walaupun kita semua nggak tahu kan nama aslinya siapa, kita memang disamarkan sama keluarga. Cuma dimintakan bacain Al-Fatihah juga nih buat teman-teman juga, buat Bang Jamal juga minta didoain. Pesan dari keluarga supaya kita semua diberikan kesehatan. Pertama, yang kedua Pak Benny diterima dan di lapangan kuburnya di sana. Amin. Gitu. Mau pimpin doa sekalian? Sudah cukup dalam hati aja ya. Iya. Kira mau mimpin doa. Terima kasih. Ya. Tapi Bang boleh lah kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton nih. Ya. Mengenai cerita yang tadi Abang udah kasih. Ya, jadi buat bukan pesan sih sebenarnya, buat mengingatkan diri gue sendiri aja sih. Benar. Kalau misalnya dengan keluarga, mungkin harusnya kita terbuka gitulah ya. Iya, apapun yang kita mau berikan kepada sekecil-kecilnya warisan ya Bang. Ya. Kita nih, gua nih sebagai orang tua mungkin akan menceritakan bahwa gue punya tanah di sono, gue punya rumah di sana, ada atas dasar keterbukaan dari keluarga-keluarga yang terdekat, khususnya istri lah minimal, atau ada satu anak yang tahu. Gitu sih paling. Ya bukan pesan sih, ini lebih kayak mengingatkan aja. Betul. Karena udah kejadian sebelumnya yang kayak gitu tidak mengenakan lah ya. Karena kan dari cerita ini juga kan bisa diambil positifnya, adalah mungkin positifnya gitu. Betul. Itu bagus banget karena biar nantinya itu nggak rusuh atau nggak jadi nggak jadi sesuatu yang bikin ribet atau gimana gitu. Orang yang ditinggalkan. Bener Bang. Bener gak? Ya karena efeknya akan ke sana kan, gitu kayak gitu. Betul Bang. Ya contohnya warisan lah. Pasti banyak banget nih masyarakat di luar sana yang kayak memperebutkan warisan karena nggak jelas segala macam. Itu kan karena ini buat siapa segala. Benar, betul Bang. Betul kan? Betul Bang. Nah, itu. Sama itu satu lagi. Boleh apa? Zaman sekarang sudah modern. Kamar mandi harus di dalam rumah. Tapi sebenarnya bagus juga loh. Bagus ya? Tujuannya filosofinya bagus ya? Iya, betul. Memang supaya rumah tidak kotor gitu ya. Tidak nyatu dengan suatu hal yang kotor. Iya. Betul. Itu bagus banget. Cuman nggak diempang juga sih gitu. Itu doang sih permasalahannya. Terus lu di pasir gitu loh. Enggak, kalau di itu gua mah tetap dibikin gitu. Oke. Jamban itu kayak kamar mandi. Enggak, jamban itu Enggak, kalau di gua. Iya, spit tank sendiri gitu. Iya. Oke, beda mungkin harusnya kayak gitu. Oh, oke. Nggak diempang juga gitu. Iya. Kalau itu diempang sih. Empangnya buat ternak lagi ya? Nggak ngerti gua. Biasanya sih gitu ya. Iya. Tapi emang ditaruh kangkung gitu sih. Iya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin pernah ada di kampung tersebut nih. Ya. Terus pernah dengar ceritanya juga. Terus mau konfirmasi, lu inget gue gak gini? Bang Arsya, lu inget gue gak? Nah, itu bolehlah ke sosial media Bang Arsya. Atau mau ini juga, mau nambahin juga ntar di kolom komentar ya? Iya. Oh, gue juga pernah tuh kalau misalnya ada yang tahu kan gitu. Nah, kalau sosial media lo apa? Oh, sosial media ya? Instagram aja sih. Arselan
Alfa Romeo Arselan lah pokoknya underscore Wildan N-nya 2. Oke, nanti gua taruh Oh iya di bawah deskripsi ya. Siap. Sama bawah tuh ada. Thank you. Ya siapa tahu buat ngobrol-ngobrol aja Ngobrol-ngobrol, sih. Jadi kawan ya. Siap. Oke ya, dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya juga boleh lah ke Instagramnya Mas Arsel. Yaudah, Bang, makasih ya. Siap, Sekali lagi, sama-sama Bang Yamal. video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Arsel izin pamit. Bye. Thank you, bye.